Allah wabarakatuh. Alhamdulillah, sesungguhnya segala pujian milik Allah Ta'ala semata. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Sebagai hambanya kita menyanjungnya, kita meminta pertolongan kepadanya, kita memohon ampunan juga kepadanya, kita memohon petunjuk kepadanya, serta kepadanya kita bertaubat. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Berlindung kita kepada Allah dari diri, hati yang buruk dan dari segala amal yang buruk pula. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan siapapun hamba yang Allah Ta'ala sesatkan, maka tidak ada seorang pun pula yang dapat menunjukinya. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Bersaksi kita bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar, melainkan Dia Allah Ta'ala semata. Dia yang esa dan tidak ada sekutu untuknya dengan sesuatu apapun jua. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersaksi pula kita bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Semoga rahmat dan keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada beliau. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah untuk keluarga beliau. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah untuk para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan semoga rahmat beserta keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada siapapun yang mau mengikuti mereka dengan baik hingga kiamat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai sekalian mukmin, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Janganlah meninggal kecuali sebagai muslim. Ummahat fillah, para tamu Allah, duyufur rahman, a'azzani Allah wa iyyakunna jami'an. Semoga Allah memberikan kemuliaan kepada ummahat semuanya yang siang hari ini Allah izinkan hadir di rumahnya Al-Mutmainnah, rumah yang insya Allah akan memberikan ketenangan buat siapapun yang berada di dalamnya. Kalau tidak salah, saya untuk kesekian kalinya berjumpa dengan jamaah Masjid Al-Mutmainnah Maya Persada, kalau tidak salah. Ini yang dengan ummahat untuk yang pertama kalinya. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Tuhai ya Allah, kami mohon kepada Engkau diberikan ilmu yang manfaat, rizki yang baik, dan amal ibadah yang Engkau terima. Taib. Insya Allah flyernya sudah disampaikan lewat pengumuman bahwa kita akan berbicara menjadi pribadi yang
cerdas dalam bersyukur. Tentu kata syukur ini sudah familiar di telinga kita. Kita sering mengucapkan, kita sering mendengar. Tetapi hari ini kita akan mendapatkan satu pemahaman yang didukung oleh dalil yang ada. Karena orang-orang yang mengedepankan Ahlussunnah wal Jamaah itu mencari pengajian, mengkaji agama tentu dengan dibungkus dengan dalil yang sahih. Itulah yang membedakan antara satu dengan yang lain. Inilah jamaah Ahlussunnah wal Jamaah yang sangat mengedepankan akan dalil, termasuk yang kita bicarakan pada siang hari ini. Baik. Berbicara tentang syukur, tadi di muqaddimah Ana sampaikan satu ayat yang memang ayat itu juga menjadi kebiasaan di mana Rasulullah SAW ketika menyampaikan khutbahnya, beliau mengawalinya dengan membuka surat 3 ayat 102. Jadi harus familiar bahwa di antara muqaddimah yang Rasul SAW pakai adalah surat 3 ayat 102, surat 4 ayat yang pertama, dan surat 33 ayat 70 dan 71. Baik, tadi muqaddimah yang ana pakai adalah surat 3 ayat 102 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tadi artinya, wahai sekalian mukmin atau wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Janganlah kalian mukmin meninggal kecuali sebagai muslim. Ada kata bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Bahasa Arabnya ittaqullaha haqqa tuqatih. Ayat ini atau penggalan kata ini diberikan penjelasan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Dia lahir tahun 594 Masehi, meninggal tahun 651 Masehi. Dimakamkan di Baqi. Di mana Baqi? Madinah. Beliaunya memberikan penjelasan makna takwa yang sebenar-benar ketakwaan. Apa kata beliau? Beliau menyampaikan huwa ayyuta'a fala yu'sa. Allah itu hendaknya selalu ditaati, bukan didurhakai. Jadi yang menyampaikan makna takwa tadi adalah seolah seorang sahabat beliau yang tadi namanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Jadi memaknai ayat tidak menggunakan logika, enggak. Bagaimana sahabat Rasul memberikan pemahaman. Kemudian tadi anak ulang yang pertama, huwa ayyuta'a fala yu'sa. Allah selalu apa? Ditaati, bukan didurhakai. Yang kedua, wa ayyudhkara fala yunsa. Allah hendaknya selalu diingat, bukan dilupakan.
Ini maju juga tidak apa-apa, sebelah sini saya malah enak sandaran tuh, bener kok. Tuh depan boleh tuh masih muat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 masih muat. Ya, apalagi enak sandaran, tambah ini lagi juga boleh tuh. Tidak apa-apa. Yuk, baik, nomor 2 atau yang kedua, makna takwa yang sebenar-benar ketakwaan. Wa ayyudkara fala yunsa. Allah hendaknya selalu apa? Diingat, bukan dilupakan. Yang ketiga, wa ayyushkara fala yukfar. Allah hendaknya selalu disyukuri, bukan dikufuri. Jadi makna takwa diantaranya adalah Allah selalu disyukuri, bukan dikufuri. Jadi salah satu di antara makna takwa adalah mensyukuri. Apa yang disyukuri pasti terkait dengan kenikmatan Allah Ta'ala. Jadi orang yang bersyukur mengejawantahkan takwa. Orang yang selalu mengingat Allah mengejawantahkan takwa. Orang yang selalu mentaati Dia Allah mengejawantahkan takwa. Dan bicara tentang syukur, tadi saya katakan pasti terkait dengan kenikmatan. Nikmat itu ada dua, materi dan imateri. Nikmat itu ada yang berwujud, tampak, bisa dijamah dengan tangan, bisa dilihat oleh mata, ada kalanya. Tapi ada kalanya nikmat itu tidak bisa dijamah oleh tangan, tidak kelihatan oleh indera penglihatan, tapi bisa dirasakan. Itu nikmat. Maka tadi saya katakan nikmat itu ada dua, baik yang zahir maupun yang batin. Bahasa Arabnya ada yang materi, ada yang imateri. Sehat itu nikmat. Oke, yang hadir ini anak hitung AC-nya aja dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Yang dinyalakan 4. Hati-hati, setuju dengan pengajian manggut boleh, tapi harus balik lagi manggutnya, ya. Ngangguk gini boleh, tapi harus balik lagi. Kalau ngangguk nggak balik itu namanya tidur, gitu. Iya. Terima kasih. Berarti sudah sepakat dulu lah. Boleh ngangguk, boleh setuju, tapi balik lagi, gitu ya. Baik. Saya lanjutkan sekarang. Bicara syukur yang terkait dengan nikmat di dalam Al-Quran, suratnya 14, ayatnya 34. Surat Ibrahim, ayatnya 34. Allah Ta'ala sampaikan demikian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar. Saya minta tolong yang megang mic untuk membaca terjemahan. Saya kayaknya tidak asing dengan yang pakai kacamata ini. Kayaknya, tapi lupa namanya, ndak apa-apalah. Nah, les pokoknya akeh sing kacamata kabeh jenengan. Yuk, monggo surat 14 Ibrahim ayatnya 34. Monggo artikan. Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Baik, perhatikan kalimat
barusan, ayat 34 surat Ibrahim. Di dalam ayat itu Allah Ta'ala yang ngejas, Allah Ta'ala yang memvonis kalau umatnya Rasul tidak akan bisa menghitung seluruh nikmat yang ada. Tidak mungkin. Boleh jadi pinter ngitung yang zahir, yang tampak, tapi akan kesulitan manakala menghitung yang batin. Maka Allah menyampaikan hal-hal seperti ini 2 kali di dalam Al-Quran. 1 surat 14 ayatnya 34 tadi, yang kedua suratnya 16 ayatnya 18. Minta tolong dibaca suratnya 16 An-Nahl ayatnya 18. Monggo pakai mic langsung, jo tunggu-tungguan. An-Nahl, yuk. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini dalil. Ummahat menemukan 2 kalimat yang Allah sendiri yang menyatakan, kalian tidak akan bisa menghitung, menghinggakan itu tidak akan bisa. Sebegitu banyaknya kenikmatan. Kemudian Allah sendiri juga yang memvonis. Di antara hambanya yang ada banyak yang bersyukur atau sedikit, ternyata Allah yang tahu. Tidak banyak, sedikit yang bersyukur, tidak banyak. Tetapi di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah, Allah dan Rasulnya tidak menunjukkan berapa jumlahnya. Apakah 100, ataukah 1000, ataukah 1M, ataukah 1T, enggak. Allah hanya mengatakan sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Mudah-mudahan yang hadir pada Masjid Al-Mutmainnah ini bagian dari yang sedikit. Wah, aku seneng ya, Rek. Semangatnya langsung amin ngono. Walaupun kemarin nggak jadi, tidak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Malah dihubungkan dengan politik, enggak lah. Yo, coba dibaca sekarang suratnya 34, ayatnya 13. Ini Allah sendiri yang menyampaikan bahwa sedikit banget hambaku yang bersyukur. Gitu. Oke, silakan. Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya, diantaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Yang bilang Allah di ujungnya, wa qalilum min ibadiyas syakur. Allah yang menyampaikan amat sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Berarti orang yang bersyukur walaupun sedikit jumlahnya itu orang yang sukses. Jadi salah satu bentuk kebahagiaan dalam hidup ketika sanggup hati kita, lisan kita, sikap kita menjadi bagian dari orang yang bersyukur dengan apa yang ada. Gitu. Dan itu jumlahnya sedikit. Berarti bisa kita katakan gini, yang tidak bersyukur jumlahnya banyak, yang bersyukur jumlahnya sedikit. Hadis Rasul sekarang dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma.
Rasulullah SAW sampaikan, tuba lil ghuraba, beruntunglah orang yang asing. Jadi orang yang bersyukur pasti asing, atau orang yang bersyukur pasti dipandang asing oleh yang tidak bersyukur. Rasul menggunakan kata tuba lil ghuraba, beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Rasul sampaikan, siapa orang yang asing itu? Unasun salihuna fi unasin su'in kathirin. Anak ulang, unasun salihuna fi unasi su'in kathirin man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Artinya, orang-orang yang saleh. Jadi siapa orang yang beruntung? Siapa orang yang asing? Adalah orang-orang yang saleh, hidup di tengah masyarakat yang kebanyakan tidak saleh. Orang yang mendurhakainya, orang yang tidak mendukungnya, orang yang tidak suka dengannya lebih banyak ketimbang yang mendukungnya. Tuh, anak ulang, gak usah manggut-manggut, jadi mau manggut, mau geleng-geleng, terserah. Pokoknya beginilah. Iya, ya orang begitu kok bunyinya kok. Ya kalau setuju ya pasti manggut. Maksud saya itu mau manggut, mau geleng-geleng, pokoknya gitulah, gitu. Iya, iya. Enggak, saya terus terang saya butuh yang tadi seperti itu jenengan. Habis manggut balik gitu loh. Saya ngerinya itu habis manggut terus juga balik-balik. Ini aku ngeri itu. Tapi boleh lah, boleh enggak apa-apa. Tapi sisakan 2 orang kepada saya lah. Iya. Jadi biar saja ngobrol. Kalau yang lain begini kan enggak apa-apa, terserah. Bismillah. Jawaban, orang yang asing, kata Rasul, unasun solihuna, orang-orang yang soleh, dia baik. Di tengah lingkungannya dia baik, tapi dia hidup di tengah masyarakat yang heterogen. Bayangan, heterogen, tidak homogen loh, tidak satu warna loh. Dia hidup di tengah masyarakat yang macam-macam dah, macam-macam agamanya, macam-macam akhlaknya, macam-macam karakternya. Man ya'sihim aktsar, orang yang tidak mendukungnya, orang yang mendurhakainya, orang yang membencinya, ternyata aktsaru, lebih banyak mimman daripada orang yang yuti'uhum, mendukung, mentaati, menyemangati, care dengannya. Iya. Tapi dia tetap baik. Dia tetap bersyukur. Itulah keuntungan. Tuh. Baik. Saulan, kita ingin menjadi bagian yang banyak atau sedikit? Yang sedikit. Oh, coba bilang banyak no. Nanti gak dapat Quran nih. Ini ada hadiah 5. Oh. Kata Allah tadi, surat 34 ayatnya 13, sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Kemudian saya tunjukkan satu hadis, karena sedikit berarti orang yang tadi apa Ustaz? Ganggu sebentar. Oh, boleh, enggak apa-apa, enggak ganggu, enggak. Monggo dinyalain lagi. Boleh. Jadi biar, tapi enggak apa-apa, saya senang ya, biar orang-orang bisa teranggut-anggut gini loh. Nanti. Boleh lah. Dah, makasih. Yo. Selanjutkan sekarang. Kita akan melihat sekarang ummahat makna dari syukur. Yo. Menurut Al-Imam Al-Jauhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab As-Sahah fil Lughah, bahwa
makna syukur adalah as-sana'u 'alal muhsini bima aulakahu minal ma'ruf. Bersyukur adalah memberikan pujian kepada orang yang telah memberikan kebaikan atas kebaikan yang ada. Jadi secara umum bahwa syukur itu lesannya ngomong, memberikan pujian. Jadi kalau orang Sunda ulah cicing ya. Saya orang Jawa tapi tinggal di Kerawang sudah 23 tahun. Nah, harus bisa ngomong Sunda karena udah makan sayur-sayuran mentah gitu. Ya. Saya ulang ya. Jadi syukur itu memberikan pujian atas orang yang telah memberikan kebaikan yang ada. Baik. Kemudian menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, dia lahir tahun 691 Hijriah, meninggal tahun 751 Hijriah di Damaskus, Suriah. Ya. Salah seorang muridnya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah itu mengatakan makna syukur adalah zuhuru athari ni'matillahi ta'ala, menampakkan pengaruh atas nikmat Allah Ta'ala yang ada. Jadi kalau nggak tampak pengaruhnya berarti belum bersyukur. Jadi anak ulang, bersyukur menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, bersyukur adalah zuhuru athari ni'matillahi ta'ala, menampakkan pengaruh atas nikmat Allah Ta'ala yang ada. Jadi nikmat yang ada harus bawa pengaruh. Baik. Pengaruh yang pertama, ada 3 pengaruhnya. Tidak boleh 2, hilang 1 tidak boleh. Atau hilang 2, diambil 1 tidak boleh. 3-3-nya mesti ada. Dan ini include. Oke, baik. Pengaruh yang ada. 1, wa ala lisani abdi, lisan hamba manakala bersyukur adalah sanaan dan iktirafan. Sanaan artinya memberikan pujian, iktiraf artinya memberikan pengakuan. Jadi lisan orang yang bersyukur itu muji, lisan orang yang bersyukur mengakui. Itu. Baik. Sekarang tak tunjukkan yang disampaikan oleh istri beliau tentang keadaan suami beliau. Istrinya yang ngomong ini namanya Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Sudah tahu pasti istri siapa? Lah ngono rek. Istri Rasulullah. Jadi yang dibicarakan siapa? Pasti Rasul. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang keadaan suaminya. Apa kata beliau? Ini hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu faqal ikuti saya, alhamdulillahilladzi sama-sama baru 5 orang.
biar kelihatan rame semuanya. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus solihati. Saya ulang, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus solihati. Ini kalau ummahat salah nonton YouTube Ustadz Syafiq Basalamah rahimahullah, itu biasanya mukadimahnya akan pakai kalimat itu. Makanya kalau nonton YouTube, nonton yang mengantarkan kebenaran dalam iman, bukan banyak syubhat. Nah gitu, penting. Yuk diartikan sekarang. Segala puji untuk Allah, Zat yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Baik, ini dibaca ketika Rasul melihat, mengetahui sesuatu yang hadir itu hatinya plong. Bahasanya anak sekarang ngeklik, match dengan hati nyaman, senang. Rasulullah mengucapkan ini. Kata Aisyah radhiyallahu anha lebih lanjut, wa idza ra'a ma yakrah. Kata Aisyah istrinya anha, apabila Rasulullah SAW melihat sesuatu yang hatinya tidak suka, tapi hadir, tidak diinginkan, nyatanya ada, gitu loh. Kebanjiran, tidak ada orang kepingin banjir, ternyata gempa, tidak ada orang kepingin datangnya gempa, tapi itu takdir Allah, itu datang. Tetapi karena itu takdir Allah dan itu datang, kata Aisyah, Rasulullah SAW mengucapkan, ikuti, alhamdulillah ala kulli hal. Diulang, alhamdulillah ala kulli hal. Artinya segala puji untuk Allah atas semua keadaan. Inilah sang teladan hidup. Ketika maaf sesuatu datang dan nggak diinginkan, nyatanya datang, tidak akan menyalahkan orang lain. Meninggalnya keluarga yang dicintai bukan karena kegagalan dokter. Anak tidak maaf, tidak lulus, anak nggak naik kelas, anak tidak akan dikonfrontir, mengatakan yang jelek. Tidak. Anak akan diajarkan, bahkan diri kita mengajarkan ke anak. Alhamdulillah ala kulli hal. Ini terjadi nak. Menyesal pulih, tapi harus semangat. Ini takdir Allah nak. Mukmin akan seperti itu. Mukminah akan cari teladan yang seperti itu. Ketika sesuatu yang datang kepadanya dan itu nikmat, nyaman, dia akan sadar ini karunia Allah. Baik maupun tidak baik, enak maupun tidak enak, Allah takdirkan. Dan ketika itu hadir, contohlah Rasul yang lain. Tadi Rasul Muhammad yang cerita istrinya. Sekarang Allah ceritakan untuk kita lewat Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul SAW di surat 27 An-Naml ayatnya 40. Monggo dibaca. Ini sebentar, mohon maaf. Yang panitia Ukhti Rere yang mana? Di luar. Oh di luar. Ukhti Rere mana? Minta tolong dong. Saya juga belum tahu wajahnya kayak apa, juga ngerti. Pakai niqab? Ji, mana Ukhti Rere? Minta tolong. Afan, ini buat saya atau pajangan? Oh ya udah, berarti boleh diminum. Udah tadi nggak ngomong. Udah, berarti ini boleh diminum kan? Ya, surat 27 ayatnya berapa? 40.
Taib, yo silakan. Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika dia, Sulaiman, melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya, maha mulia. Perhatikan isi barusan yang diceritakan surat 27 An-Naml ayat 40 itu cerita tentang Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam putranya Nabi Daud alaihi salam. Nabi Sulaiman tadi mendapatkan karunia dari Allah. Gini, ngisi kotak itu boleh tapi sambil dengerin ya. Jangan sampai keliru, nanti ini harus benar-benar selektif ini jenengan. Tadinya mau ngambil uang 100 kilo 10 kan repot. Gitu, takutnya gitu loh. Yuk, saya ulang. Nabi Sulaiman alaihi salam dalam ayat barusan itu ngomong seperti ini. Lihat di Qur'annya deh, lihat di ayatnya. Sulaiman mengatakan begini, hadza min fadli rabbi. Sulaiman itu rasul. Sulaiman itu nabi. Ketika dia mendapatkan karunia, dia ngomong, ini karunia Tuhanku. Jadi sadar, tuh ana sing guyu pas ngambil di dompet bener, pas 100 nyok ngono ya. Lho kan bisa jadi niatnya ngambil 100 keliru 10 kan juga gelo gitu. Saya ulang. Sulaiman alaihissalam itu ngomong, ini karunia Tuhanku. Karunia ini liyabluwani, untuk nguji saya. Aashkuru am akfur, apakah saya termasuk bersyukur ataukah saya kufur? Jadi Sulaiman ngerti nikmat karunia itu adalah baik nikmat yang enak maupun tidak enak. Itu fungsi, itu keberadaannya cuma satu, untuk nguji. Saya ulang lagi, sesuatu yang dirasa oleh kita enak nikmat itu, atau sesuatu yang dirasa oleh kita tidak enak, ternyata tidak lebih, itu namanya ujian. Orang yang dikasih sesuatu yang enak belum tentu cerdas dengan ujian. Orang yang diberi sesuatu yang tidak enak dirasakan belum tentu juga gagal dalam ujian. Sekarang saya balik. Seseorang yang dikasih yang enak belum tentu juga gagal. Ada yang berhasil. Para nabi dan rasul, pada saat mereka orang-orang yang berhasil ketika dikasih nikmat yang baik. Dan orang yang dikasih sesuatu yang tidak enak, belum tentu juga mereka berhasil. Ada yang gagal. Ayub alaihi salam mendapati nikmat berupa apa? Sakit. Enak sakit? Tidak enak. Tapi itu datang. Nyata, dohir, kasat mata. Dirasakan oleh Ayub alaihi salam, tapi dia berhasil. Gitu. Jadi ukurannya adalah tadi, karena di dalam Quran dikatakan ujian itu tidak salah. Coba gini sekarang, menerjemahkan kata ujian itu enak gak sih? Ujian itu selamanya enak atau enggak sih? Enggak enak. Nah, inilah mindsetnya orang al-mutmainah. Sekarang dibaca suratnya 21 ayatnya 35. Wih, sampean megang harap tenang tuh ngeri ya. Itu kayu itu ya, papan ya. Yuk, surat berapa?
Surat 21 ayat surat apa namanya? Al-Anbiya ayatnya berapa? 35. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Terus Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. perhatikan, kami akan menguji kamu dengan apa? Diulang, kami akan menguji kamu dengan apa? Keburukan dan berarti ujian tidak selamanya buruk. Ada sesuatu yang enak dirasakan oleh kita, tapi karena kita mindsetnya sudah keliru, seolah-olah ini bukan ujian. Suami soleh, anak berhasil terus sekolahnya, ranking 1 terus, masuk perguruan tinggi dengan jalur undangan, pokoknya hebat semuanya. Selesai dapat jodoh yang Masya Allah. Dan itu tidak dilihat pula sebagai ujian. Padahal Sulaiman sendiri yang ngomong, ini karunia Tuhanku, ini untuk nguji saya. Ujian itu tidak selamanya jelek. Ujian ada kalanya yang enak. Sementara kita selama ini menerjemahkan ujian biasanya untuk yang jelek-jelek. Anak jatuh dari maaf sepeda, naik sepeda, ngasih taunya sabar nak, lagi ujian gitu. Gagal sekolah, nasihatnya sama, nak sedang diuji. Lulus sekolah, tidak ada kata begitu, nak jangan sombong loh, ini ujian. Oh tidak ada, alhamdulillah bukan ujian. Padahal di mata Allah itu ujian. Yang saya katakan, sesuatu yang enak belum tentu kita berhasil, sesuatu yang tidak enak belum tentu kita gagal menyikapi. Yang tidak boleh nyontoh sosok figur ini. Dia hidup di masa Musa alaihi salam. Laki-laki dia. Surat 28 ayatnya 78. Enggak. Dia Qarun berkata. Stop dulu. Yang dibicarakan siapa oleh Allah? Qarun. Ya. Sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Perhatikan, yang ngomong Qarun. Allah menceritakan kembali, Qarun itu dulunya tidak punya, kemudian punya. Qarun mengatakan, saya mendapatkan harta karena ilmu yang ada padaku. Kalau ummahat memahami bahasa Qarun, itu bahasa yang menunjukkan sifat keakuan. Bahasa Arabnya ananiyah, watak keakuan. Saya lulusan dari ini, saya gelarnya ini karena kerja keras tim, karena anakku hebat, bapaknya siapa dulu dong, macam-macam pokoknya semuanya. Tidak mengedepankan ini adalah karunia dari Allah, ini ujian dari Allah untuk diriku dan keluargaku. Tidak ada kata itu. Qarun hanya mengedepankan, ini saya dapat harta karena ilmu yang ada padaku. Dengar-dengar sekarang suaminya naik kedudukan lagi ya mbak ya. Iyalah, suamiku itu kayaknya pinter ya, lulusan dari ini ya. Nggak tahu kan kalau lulusan negeri itu kan hebat-hebat toh. Jadi semua yang dibicarakan keakuan, graduate-nya dari mana, gitu. Kok itulah watak Qarun.
Berbeda dengan karakternya putranya Daud alaihissalam. Siapa tadi? Nabi Sulaiman alaihissalam. Baik. Kita masuk yang nomor 2. Tadi pertama lisan. Lisan hamba yang bersyukur itu 1. Pujian dan pengakuan. Gitu ya. Yang kedua, wa ala qalbih, hati hamba yang bersyukur adalah syuhudan wa mahabbatan. Ki ana sing masjid malah bejit-bejitan barang karo ngaji ya jajal wis ora apa-apa lah gitu. Ngaji boleh. Jadi kalau yang depan nulis, yang belakang mijeti punggungnya kan pegel, ada juga nggak apa-apa. Boleh. Itu namanya kerjasama. Yo, saya ulang. Ya, namanya ibu-ibu ya unik-unik lah, macam-macam karakternya. Ustadz kok tahu ya, kan saya di atas ini nonton jenengan semuanya, ngerti. Ya gimana nggak kelihatan. Yuk saya ulang. Hati hamba yang bersyukur adalah syuhudan wa mahabbatan. Itu bahasa Arab, artinya hati itu menyaksikan, merasakan, dan hati itu cinta. Baik, saya berikan contoh. Ketika kemarin hati itu ada 2 isinya, merasakan dan cinta. Oke ya? Tak berikan contoh Ramadan kemarin. Sejelek-jeleknya orang itu kalau mendapatkan sesuatu dari orang lain, itu biasanya keluarganya akan ditanya. Contoh, kemarin waktu Ramadan, dikirimi pisang goreng, kemudian lontong isi oncom, itu kan takjil ya, betul ya? Oh, bener kan? Pikiran orang sini itu takjil itu lontong sama bakwan. Padahal takjil itu bahasa Arab, artinya apa? Menyegerakan. Yang dipakai untuk takjil ya terserah, bisa teh manis, bisa kurma, tapi pikiran orang artinya ketika diminta tolong ibu-ibu siapkan takjilnya, jadi bahasanya siapkan bakwan dan lontong gitu. Coba Bu beli takjil berarti apa maksudnya? Beli lontong, bakwan, mendoan. Besok jangan begitu lagi, dirubah. Takjil itu bahasa Arab, artinya menyegerakan. Harus pinter. Cuma sok takjil lontong isi sayur, jangan. Yo, saya ulang. Hati hamba yang bersyukur merasakan dan tadi cinta. Baik. Seorang Nabi Sulaiman lagi nih. Nabi Sulaiman ini. Nabi Sulaiman itu sampai memohon kepada Allah Ta'ala. Tadi di surat 27 ayat yang 40 dia merasakan. Dia ngerti ini karunia Tuhanku. Maka kemudian Nabi Sulaiman mohon kepada Allah agar dirinya dan orang tuanya diberikan ilham untuk pinter bersyukur. Orang ketika Ramadan, sejelek-jeleknya orang, ketika dikasih pisang goreng orang, dia akan nanya, Bu, pisang goreng ini dari mana? Berarti nanya siapa? Istrinya. Suami nanya istri, karena tidak ada awalnya, tidak ada pisang goreng, kok muncul pisang goreng? Maka ditanya istrinya. Itu orangnya tidak pernah puasa, orangnya tidak pernah sholat, tapi dia sholat Idul Fitri. Gitu. Pas giliran berbuka, dapat ada pisang goreng. Karena saya ada contoh, jamaah saya satu ini, orangnya senang berbagi, ibu-ibu ini. Yang dibagi, dia nyari, milih. Orangnya muslim, tidak pernah puasa, tidak pernah sholat, kalau puasa ngerokok, sering kali selama Ramadan dia kirimi orang itu makanan untuk berbuka. Kadangkala pisang goreng 1 piring, kadangkala lontong 1 piring, pokoknya dia kirimi. Dia ketika saya tanya kuncinya cuma 1,
kenapa dibagi, dikirimi? Mudah-mudahan jadi penghibur dia Pak Ustadz, jadi pendorong dia untuk puasa. Sagini top TOP BGT GTL atau gitu, top banget gitu loh. Nah itu saya bilang gitu, TOP BGT GTL, top banget gitu loh kan itu loh. Tapi bagus loh, orangnya muslim, ndak puasa, tapi dia hibur dengan sering dikasih sama ibu itu. Pokoknya dia tidak ada pretensi lain, cuman dia mintanya mudah-mudahan jadi penghibur dia Ustaz. Orangnya kalau kaya, ndak kaya, tapi ngerokok ketika Ramadan. Itu ketika istrinya ada kiriman itu, dia nanya ke istrinya, Bu, dari siapa? Berarti hatinya apa? Merasakan. Sejelek-jeleknya orang saja ngerti kalau dapat kiriman dari orang lain. Apalagi orang yang soleh, orang yang baik. Cinta itu melahirkan merasakan, ngerti. Bahasa lainnya muncul kepekaan. Tapi setelah muncul merasakan dan kepekaan, muncul cinta. Sulaiman itu doa ke Allah. Suratnya 27, ayatnya 19. Ini ada doanya ini. Monggo. Sulaiman tersenyum, coba fatabassama dibaca ayatnya. Boleh dong? Enggak usah ngeluh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuk. Enggak, yang baca ini. Iya, sebenarnya. Monggo, enggak apa-apa. Dah. Ini tentang Sulaiman, semut-semut itu tersenyum gitu. Yuk, ayat 19. Fatabassama dhahikan min qawliha faqala rabbi auzi'ni. Terus Faqala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala. betul, enggak apa-apa. Jangan grogi. Yuk. An'amta alayya. Yuk. An'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan. Terus Wa an a'mala sholihan tardahu. wa adkhilni. Terus wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. ini kayaknya mentor, mentor Iqra, kalau enggak Iqra 6 kayaknya. Ini mentornya ini. Iya, guru ngaji kayaknya. Pas bener kan? Yuk artikan. Maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Tuh, terus. Dan dia berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Iya, terus. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Ini doa, dengan doa ini. Ini doanya Sulaiman alaihissalam. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ini doanya beliau. Kenapa muncul doa itu? Hatinya merasakan, hatinya hidup. Tapi hati yang hidup, hati yang merasakan, syuhudan tadi, muncul yang kedua, mahabbah, cinta. Cinta yang seperti apa? Cintanya para nabi dan rasul itu cinta yang jujur, bukan cinta yang hipokrit. Apa hipokrit? Munafik.
cinta yang jujur. Maka seorang ulama besar, Syekh Abdul Aziz As-Said Fathun Nada, di dalam salah satu kitabnya Al-Adabul Islamiyah Al-Murattabah Alal Khurufil Hijaiyah, beliau sampaikan seperti ini. Ini bahasa umum, jangan pakai ini, tulis ini. Bahasa Arabnya berbunyi, lau kana hubbuka shadiqan la ata'tah, innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Seandainya cintamu jujur, kamu pasti akan taat dengan dia. Sesungguhnya orang yang mencintai kepada yang ia cintai, maka dia akan memposisikan menjadi pribadi yang taat. Saya ulang, andaikan cinta orang itu jujur, pasti akan mentaati dia. Dia siapa? Yang dicintai. Dan orang yang mencintai kepada yang dicintainya, dia akan menjadi orang yang taat. Tulis, kemudian diketik, print, tempelkan di kamar. Biar suami nonton, baca. Andaikan cintamu jujur, kamu pasti akan mentaati. Maksudnya apa ini, Mi? Gak ada apa-apa, pokoknya cinta kita harus jujur, gitu. Cinta jujur gak akan selingkuh. Cinta jujur gak akan berbuat yang tidak baik. Cinta jujur itu patuh dan taat, apalagi ke Allah. Ke manusia saja seperti itu. Itu batasan umum loh itu. Baik, lanjut sekarang. Yang ketiga, kata Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, wa ala jawarihihi, sikap hamba yang bersyukur adalah inqiyadan wa ta'atan, tunduk dan patuh serta taat. Tunduk serta patuh dan taat. Baik. Kemudian ummahat, kita akan lihat sekarang para teladan, para nabi dan rasul. Mereka orang-orang yang pantas dijadikan teladan. 1. Suratnya 17 ayatnya 3. Jangan ditulis dulu, dengarkan dulu terjemahannya. Sosok figur nabi siapa ini? Yuk silakan. Suratnya 17 ayatnya 3. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Yang ngomong Allah Ta'ala, yang diceritakan Nabi Nuh alaihi salam. Siapa Nabi Nuh? Tak tunjukkan. Salah satu dari 5 rasul yang punya gelar ulul azmi. Ada 5 nabi dan rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi. Apa arti ulul azmi? Ulu artinya yang memiliki, al-azmu artinya kesabaran yang tangguh, kehebatan dalam bersabar. Itu al-azm. Ada 5 nabi dan rasul. 1 Nuh alaihi salam, 2 Nabi Ibrahim alaihi salam, 3 Nabi Musa alaihi salam, 4 Nabi Isa alaihi salam, dan yang terakhir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nomor 1 awwalur rasul. Nomor 1 rasul yang pertama namanya Nuh alaihissalam. Allah sendiri yang menceritakan dia sabarnya hebat. Dia orang yang bersyukur. Kenapa bersyukur? Kita hitungan pakai matematika kita. Yo. Menurut bahasa umum, kebenaran itu tolak ukurnya banyak pengikut atau sedikit pengikut. Saya ulang,
menurut bahasa umum, kebenaran itu dengan parameter banyaknya pengikut atau sedikit pengikut. Banyaknya pengikut. Itulah yang terjadi di ranah umum. Jadi kalau ada pendakwah followernya banyak, subscriber banyak, itu adalah parameter benar. Padahal kebenaran tidak diukur dengan banyaknya pengikut. Karena ada Rasul yang tidak punya pengikut. Jadi sekarang adalah yang mesti kita bangun adalah yaitu bahwa sosok Nabi Nuh alaihi salam, saya tanya, berapa lama dakwah dengan umat? Yang bisa langsung kasih Quran? Nggak usah nunggu-nunggu nanti lah. 950 tahun. Oke, saya turunkan dulu. Tahu dari mana itu? Karena ngaji di Al-Mutmainah nggak boleh Al-Ngaraniyu, nggak boleh. Bener sih. Jenengan Qurannya mau diambil atau nanti buat yang lain? Yang lain. 950 tahun. Jenengan baca, Bu Ustadzah. Sekarang tak panggil Ustadzah. Memang Ustadzahnya kan? Alhamdulillah. Suratnya 29 ayatnya 14. Oke. Ini ayat tentang Nabi siapa tadi? Nabi Nuh alaihi salam. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Terima kasih. Dah, tidak apa-apa. Jih. Monggo Bu, tidak apa-apa Bu. Wong bisa dimatiin ya Bu ya, tidak apa-apa. Jih, boleh. Tadi bukan saya yang telepon loh Bu, bukan saya loh. Perhatikan. Di ayat surat 29 Al-Ankabut ayatnya 14, Allah Ta'ala sampaikan, ceritakan bahwa Nuh itu mendakwai umatnya selama 950 atau 1000 kurang 50 tahun. Berapa yang didapatkan? Kan jadi begitu sekarang. Ibarat orang sekarang, dia dakwah, berapa followernya? Kan gitu. Ternyata kurun waktu 950 tahun itu mendapatkan tidak lebih dari 80 orang saja. Orang zaman kekinian akan menerjemahkan ente gagal. Tapi ternyata tidak. Bahkan istrinya Nabi Nuh ikut Nuh. Jenengan takut ditanya ayatnya sih. Coba saya ulang ya, nggak usah takut ditanya ayat. Ayat urusannya Ustadz ngono bae. Ya ayo gampang. Yo. Istrinya Nuh ikut Nuh? Enggak. Nuh punya 4 anak. Ada Sam, ada Ham, ada Yafis, ada Kan'an. Yang tidak ikut Nuh siapa? Kan'an. Akan mengatakan kita gagal? Enggak. Maka Nuh termasuk orang yang tadi mendapatkan ulul azmi karena memiliki ketangguhan yang hebat. Kesabarannya tinggi. Bahkan ketika ditinggalkan oleh sang buah hati, saya tadi kesini itu nonton YouTube tadi saya. Dari mulai Kerawang saya kesini, saya nonton sosok figur seorang Christine tadi. Sosok figur Christine usia 19 tahun yang saya tonton di YouTube yang masuk Islam karena dia adalah dikejar-kejar oleh ibu dan seorang pengacara. Saya nonton dari awal tadi itu. Nuh itu ditinggalkan oleh anaknya. Siapa dia? Kan'an. Kalau bahasa orang kita, kiamat itu. Anak pilih agama lain. Tapi ternyata Nuh tidak. Nuh itu tetap manggil anaknya dengan bahasa yang islami, yang cantik, bahasa kasih sayang. Kita buktikan. Jadi saya ingin mengajak lewat mimbar ini bahwa
Jangan seolah-olah dunia kiamat esok pagi. Kalau seandainya di keluarga kita ada yang opsinya lain, jadilah orang yang seperti tadi Nuh alaihi salam, mengajak dan mengajak. Kita buktikan suratnya 11 ayatnya 42. Saya bacakan. Wahiyya tajri bihim fi mawjin kal jibal wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Artikan monggo Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung, dan Nuh memanggil anaknya ketika dia anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Saya ingin mengajak begini, yuk perhatikan begini. Panggilan yang dipakai Nuh alaihissalam adalah ya bunayya. Kita akan cocokkan sekarang dengan yang lain. Luqmanul Hakim, sebagaimana Quran surat 31 Luqman ayatnya 13 maupun ayat 16, Luqman itu manggil anaknya yang patuh dan taat dengan ya bunayya. Ibrahim alaihissalam, Yakub alaihissalam ngajak anaknya, manggil anaknya ya baniya, panggilan sayang. Nuh dalam ayat ini ngajak anaknya yang jelas-jelas anaknya tidak mau, dipanggil dengan panggilan sayang. Ayat 43 anaknya jawab. Silakan dibaca. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Monggo. Dia anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang, dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka dia, anak itu termasuk orang yang ditenggelamkan. Ini bukti. Di daratan tempat tertinggi apa? Ya gunung. Logika berpikirnya Kan'an benar, tapi ternyata tidak keputusan Allah. Kan'an termasuk di antara yang ditenggelamkan oleh Allah. Tapi ayat 42 yang mesti kita lihat. Anaknya dipanggil dengan panggilan yang indah, sebagaimana panggilan untuk Luqman kepada buah hatinya, sebagaimana panggilan Ibrahim dan Yakub kepada buah hatinya. Tidak bilang begini, ya toleh, tidak begitu. Wahai anak yang jahat, tidak begitu. Ya sudah, kalau pergi dari rumah pergi aja, tidak begitu. Lah dari Karawang tadi sampai tadi saya istirahat dulu di setelah keluar tol, saya melanjutkan melihat nonton tadi, termasuk di depannya rumah Ukhti Lere tadi. Saya melihat tadi bagaimana perjuangan seorang Kristin tadi, usia 19 tahun, karena kesulitan untuk melaksanakan ibadah, akhirnya dia berangkatlah ke Jakarta, di Cibubur ketemu dengan Mu'alaf Center. Gitu. Lah dia cerita, apa enggak sayang dengan ibunya? Kata dia, sayang. Agama yang sekarang saya peluk mengajarkan itu. Gitu. Rasul kan ditanya, siapa yang harus kamu patuhi? Ibumu, ibumu, ibumu. Sampai kapanpun dia ibu saya. Allah, saya merinding tadi itu. Jadi dengerin Allah Akbar. Seperti itu. Jadi dia, kenapa enggak mau kuliah? Kuliah masih bisa nanti. Tapi saya ingin belajar Islam. Masya Allah, tidak sayang dengan ibu, sayang sampai kapanpun. Gitu. Itu yang tadi Allahu Akbar. Masya Allah. Itu loh, kalau Allah sudah lembutkan hati orang untuk menerima Islam seperti itu. Baik, saya ulang. Nuh itu dengan kondisi anaknya yang tidak patuh, manggilnya dengan panggilan indah, panggilan sayang. Pelajarannya, buah hati kita tetap buah hati kita. Apapun dia tadi berhasil, ajarkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi
tatimus sholihat. Tidak berhasil, sampaikan dia, ajarkan. Nak, alhamdulillah ala kulli hal. Ini takdir Allah, nak. Masih ada hari esok. Masih ada tahun depan. Masih ada bulan depan. Gitu. Baik, yuk sekarang kita lihat sosok figur yang kedua. Suratnya 16. Ayatnya 120 dan 121. Nabi siapa? Dilihat dulu. Sungguh Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik yang mempersekutukan Allah. Ayat 121. Dia mensyukuri nikmat-nikmatnya. Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus. Perhatikan ayat 120 tadi. Allah sendiri yang cerita. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Kata Allah Ta'ala, Ibrahim Rasulku itu seorang imam yang bisa dijadikan teladan. Teladan itu bahasa Arabnya apa? Halo? Teladan itu bahasa Arabnya apa? Aku seneng jenengan sebenarnya bisa jawab, cuman takut salah. Aku bener. Oh, nasi yang jawab gini. Teladan apa? Uswatun hasanah. Ya aku nggak tahu sih jawab siapa. Saya tahu sebenarnya yang jawab beliaunya. Yo. Teladan itu bahasa Arabnya apa tadi? Uswatun hasanah itu baik. Di dalam Quran dua nabi dan rasul yang dipakaikan kata uswah. Salah satunya adalah Nabi Ibrahim. Karena dia itu teladan. Sambil ngaji boleh, sambil melihat gigi bolong boleh. Boleh, nggak apa-apa. Ya, tolong dibaca Bu Ustazah, suratnya 60 ayatnya 4. Suratnya 60 Al-Mumtahanah, dibaca artinya aja. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Yuk dibaca. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Terus ketika mereka berkata, diulang. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Terus ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri darimu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Terus kami mengingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya. Cukup, makasih. Ini Ibrahim. Allah katakan uswatun hasanatun fi Ibrahim. Ibrahim itu teladan. Sikap Ibrahim nggak ngikuti bapaknya. Sikap Ibrahim nggak ikut kaumnya. Ibrahim nggak mengatakan terserah bapak deh, onda. Ibrahim punya ciri. Ibrahim memilih. Ini loh yang saya pilih. Saya nggak akan ikut kamu. Kalau kamu beda dengan saya, keyakinannya, sampai kapanpun kita nggak akan ketemu. Itu loh seorang Ibrahim. Tadi di surat 16 dikatakan Ibrahim itu imam teladan yang baik. Dia agamanya hanif, akidahnya bersih, dia nggak ikut menyekutukan Allah. 121-nya surat An-Nahl, dia bersyukur atas nikmat Allah karena dia teladan, karena dia hanif, karena dia qanit patuh, dia tidak menyekutukan, maka Allah pilih dia. Allah tunjuki dia kemana? Ke jalan yang lurus. Jadi kalau ingin dipilih sama Allah, ikuti maunya Allah, ikuti pilihan Allah. Kalau ingin dipilih sama Allah, ikuti pilihannya Allah. Seperti
Ibrahim dan Yakub ketika ngomong sama anaknya, nak, yang milih agama ini Allah, nak. Kemudian anaknya ikut. Baca Al-Baqarah 132 dan 133. Sebelum dibaca, sebentar Ustazah, sebelum dibaca, tadi saya katakan ini pelajaran. Kebenaran, nak, yang memilihkan Allah, bukan Abi, bukan Umi. Kalau pilihan Abi bisa benar, bisa salah. Pilihan Umi bisa benar, bisa salah, subjektif. Tapi pilihan Allah pasti benar. Dan itu disampaikan oleh seorang Ibrahim dan Yakub. Baca, monggo. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Terus? Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Anaknya Ibrahim 2, Yakub ada 12. Yakub cucunya Ibrahim, anak dari Ishak alaihissalam. Yakub dan Ibrahim alaihissalam ngomongnya tadi di ayat mengatakan, Innallaha astafa lakumuddin. Nah, yang milih agama ini untukmu tuh Allah. Suka ndak suka, kita mesti suka. Karena pilihan Allah pasti valid. Pilihan Allah pasti benar. Pilihan Abi Umi belum tentu benar, belum tentu salah. Tapi bahasa yang dipakai tadi, yang milih ini Allah, nak. Jadi pasti valid. Oke? Sekarang kita lihat 133. Bagaimana hasil didikan orang kalau sudah ditarbiyah dengan bagus oleh orang tua yang bagus-bagus. Mau baca? Ingatlah ataukah kamu hadir? Monggo. 133 Al-Baqarah. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Inilah jawaban yang indah dari keturunan Yakub ketika ditanya, ma ta'buduna min ba'di. Ayatnya begitu di tengah-tengah. Nah, nanti yang kamu sembah kalau sudah bapak tidak ada siapa? Anaknya Yakub ngomongnya api. Pak, saya akan sembah Tuhanmu, Pak. Tuhan yang esa. Saya akan sembah pula Tuhan nenek moyangmu, Pak. Karena nenek moyangmu itu ada Ibrahim, ada Ismail, ada Ishak. Tuhan yang esa. Itulah, Pak, yang saya sembah. Bisa ngomong seperti itu ketika disiapkan oleh orang tua. Jadi ada proses. Orang tua nyiapin dengan pendidikan yang benar. Awalnya 132 tadi. Nah, yang milih ini Allah. Mari kita lihat, Ibrahim termasuk pribadi yang bersyukur. Bersyukurnya Ibrahim didik anaknya. Dengan ngomong tadi, nah, agama ini yang milih Allah untukmu. Suka ndak suka ini pilihan Allah, kita mesti suka. 133 hasil. Jadi bagaimana mungkin kalau 133 akan terwujud kalau prosesnya 132 tidak dipakai? Apa artinya? Kalau tarbiyah tidak dilakukan, hasil akhir outputnya tidak akan berhasil sebagaimana proses yang ada. Baik, sekarang sosok figur yang ketiga, Rasul terakhir. Siapa namanya? Rasulullah SAW. Ini hadis, dicatat, bukan ayat. Yang cerita sekali lagi istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha.
Dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Istrinya cerita begini. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat malam sampai kedua kakinya bengkak hatta tafattara rijlah. Jadi istrinya cerita itu adalah Rasulullah SAW ketika beliau sholat sampai kedua kakinya bengkak. Sholat malam itu. Jadi bukan taraweh 7 menit apa? Ada yang berapa menit itu? Kalau di itu viral di YouTube itu ada yang 5 menit atau apa gitu kan? Nah ya. Baik. Kemudian istrinya nanya, atasna'u hadza. Istrinya nanya, mengapa engkau lakukan ini Rasul? Istrinya ngomong, bukankah dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni? Saya gunakan kata itu. Istrinya nanya, kenapa mas engkau lakukan ini? Enggak usah pakai mas sih. Wong Arab kok, gitu. Ya Rasul, kenapa engkau lakukan ini? Bukankah dosamu yang lalu, terus dan dosa yang akan datang sudah apa? Diampuni. Betul begitu? Betul begitu? Iya. Jenengan mukanya muka biasa aja, jangan takut salah ya. Saya ulang, betul begitu? Iya. Itu Rasul. Dosa kita yang lalu belum tentu dan yang akan datang apalagi. Oke ya? Baik. Jawabannya Rasul, afala akunu abdan syakura. Itu bahasa Arab. Artinya, apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur tuh? Artinya, kalau kita compare sekarang kekinian, ternyata Rasul itu walaupun dosanya yang dulu dan yang akan datang sudah diampuni, tetap semangat dalam ibadah. Makanya seorang Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, yang catat hati-hati ini catat betul. Laisa lil mu'mini rahatun duna liqa'illahi azza wa jalla. Ini ucapan sahabat Rasul ini Ibnu Mas'ud tadi. Yang lahir tahun berapa? 594 Masehi, meninggal tahun 691 Masehi. Apa yang artinya? Tidak ada dalam kamusnya mukmin kata istirahat dalam ibadah selain ketika nanti berjumpa kepada Allah. Diulang kata-kata itu. Tidak ada dalam diri mukmin kata apa? Istirahat dalam beribadah selain ketika nanti berjumpa kepada Allah dalam kurung kematian. Nanti yang catatannya kurang bagus bisa pinjam yang lain, dan yang dipinjemi jangan ngomong begini, maaf yang bisa baca cuma saya sendiri, jangan gitu. Karena suka ada yang begitu, dipinjemin catatannya, maaf tuh dipukul temennya, Ustaz bisa aja. Iya saya pernah dengar jamaah saya tidak hanya di sini ya. Ada yang gini, pinjam catatannya tadi, Afwan catatannya jelek, yang bisa baca saya sendiri. Dia aja juga gak bisa baca, gimana sih? Yuk, saya ulang lagi. Laisa lil mu'mini rahatun duna liqa'illahi azza wa jalla. Tidak ada bagi mukmin kata istirahat dalam kurung dalam ibadah selain nanti ketika berjumpa kepada Allah dalam kurung kematian. Jadi kalau masih hidup ibadah, kalau sudah tidak hidup tidak ibadah. Makanya orang yang sudah tidak hidup jangan suruh ibadah. Contoh, dipanggilin azan sama iqomah, jangan.
Karena sudah tidak bisa ibadah sholat. Wis meninggal disuruh apa? Sholat. Karena diadzani dan diiqomai. Kalau masih bisa bangun, Allahu Akbar, oh berarti belum meninggal. Loh, bener tak bahasanya? Nah, saya ingin menggunakan bahasa dakwah yang mudah difahami. Orang meninggal jangan disuruh dengerin Quran. Kenapa? Karena tidak mendengarkan Quran, sudah nggak bisa mendengarkan. Orang yang meninggal butuhnya doa. Anaknya patuh, anaknya soleh, mendoakan, kemudian wasiatnya dilaksanakan. Orang yang meninggal jangan dibacain Quran. Kenapa? Nggak dengar. Jangan nyenggol temen, nggak nyenggol temen, sebagai ngono lah judulnya. Lah tak kasih dalil sekarang. Yang dibaca Bu Ustazah, suratnya 27, ayatnya 80. Enggak. Sungguh engkau tidak dapat menjadikan orang yang mati dapat mendengar, dan tidak pula menjadikan orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka telah berpaling ke belakang. Yang ngomong Allah Ta'ala, yang ngendikan Allah Ta'ala, disampaikan kepada Rasul SAW. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa. Muhammad, orang yang sudah mati Muhammad, kamu gak akan bisa menjadikan dia mendengar. Jadi jangan disuruh ibadah lagi, suruh dengerin Quran, kemudian suruh sholat. Karena adzan dan iqamah untuk panggilan apa? Sholat. Jangan. Itu namanya mendudukkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Saya ulang, Nabi Nuh syukur, Nabi Ibrahim alaihissalam orang yang pandai bersyukur. Nah, Rasulullah SAW ternyata dia bersyukur. Yang dikerjakan padahal bukan ibadah wajib. Saya ulang, hadis tadi itu bukan membicarakan ibadah wajib, tapi ibadah apa? Sunat, tidak wajib. Kan istrinya nanya, Rasul, kenapa engkau lakukan itu? Kok sampai kaki engkau bengkak? Bukankah dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah terdelit, sudah terhapus? Loh kok masih semangat? Bahasanya Rasul jawabannya, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Yang dikerjakan sholatnya wajib atau sunat? Sunat. Nah, saya ingin mengajarkan sekarang, jangan hanya konsen dengan yang wajib. Liriklah sekali-kali yang sunat juga. Ini bahasa untuk dakwahnya, mudahnya, jangan hanya wajib. Kalau pengen dijaga sama Allah, sekali-kali mbok ya dilirik ibadah yang sunat. Dalilnya yang baca Bu Ustazah, Arba'in nomor 28. Hadis Arba'in nomornya 38, maaf bukan 28. Ada Google toh? Ada kuotanya dong. Ada, lu kan harus kalau nggak ada kuotanya memang bisa dibuka. Yuk. Boleh, tidak apa-apa. Wah iya. Semoga Allah memberikan keselamatan untuk pulang. Nah, insyaallah setelah dia dikuturik. Itu aku seneng rek ngono lho, masih menyempatkan hadir. Jenengan mau pulang juga boleh, tidak usah khawatir, jangan kemudian jangan takut-takut, boleh. Sisakan 2 orang atau 1 orang ke saya. Gampang. Yo, Arba'in nomornya berapa? 38, bukan 28. Arba'in nomor 38. Monggo dibaca. Dari Abu Hurairah.
Tuh, enggak, jangan lihat, tak percaya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala berfirman. Stop dulu ya, lanjut ya. Ada kata Allah Taala berfirman, tapi sebelumnya ada kata Rasul SAW bersabda. Ini namanya hadis qudsi. Di Arba'in nomornya 38. Hadis qudsi berarti firman Allah, isi dari Allah Ta'ala, redaksi oleh Rasulullah SAW. Ingat-ingat, hadis qudsi isi dari Allah, redaksi oleh Rasulullah SAW. Maka tidak boleh dipakai untuk sholat. Yang boleh dipakai untuk sholat adalah yang isi dan redaksi oleh Allah. Lanjut, baca. Barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Stop dulu, yang dibicarakan wali loh. Baik, wali-walinya Allah. Untuk jadi wali itu tidak sulit. Untuk jadi wali sulit? Tidak sulit. Tutorialnya mudah. Tidak harus merubah batu jadi nasi, beras. Sulit itu. Tutorial yang tidak mungkin dikerjakan. Harus badannya di maya persada, rohnya tawaf. Sulit dikerjakan. Sulit. Tutorialnya tidak ada. Untuk bisa jadi wali, syaratnya cuma 2. Yang penting beriman dan yang penting bertakwa. Itu tutorialnya. Siapapun yang beriman dan bertakwa berarti jadi walinya Allah. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Dari mana Ustadz dalilnya? Ini tahan dulu, buka suratnya 10 ayatnya 62 dan 63. Gitu. Ini ayat yang membicarakan tentang siapa? Walinya Allah. Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Terus. Bagi mereka berita gembira di dalam. 63-nya dilompat ngono ya, Rek? Ya, enggak apa-apa. Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Oke, ditambahi deh 64-nya. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung. Lihat di 63-nya khususnya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Loh, walinya Allah itu siapa? Tidak sulit, tidak harus ditembak, nggak mempan, ngerti sebelum terjadi, tahu perkara gaib. Itu tutorial sulit. Yang jelas-jelas saja untuk jadi wali adalah beriman dan bertakwa. Lanjutkan hadis qudsi nomor 38. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Stop dulu ya. Yang wajib itu dicintai sama Allah, lakukan. Belum berhenti, lanjutkan. Dan tidaklah atau dan senantiasa. Lanjut. Aku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Stop dulu. Tadi fardu, sekarang sunnah. Senantiasa hambaku mengerjakan, mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang tidak wajib, sunat, tapi tetap dikerjakan sesuai dengan kemampuan hingga aku mencintainya. Aku siapa? Allah. Sekarang kita lihat bagaimana kalau Allah cinta. Lanjut. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Terus penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Stop.
Ini harapan umum. Walinya Allah itu senang dengan yang wajib, tapi juga senang dengan yang sunat, sesuai dengan kemampuan. Kok dikerjakan? Kata Allah, aku akan jadi kedua telinganya, kedua matanya, kedua tangannya, kedua kakinya. Jadi 4 anggota badan wali Allah itu terpelihara, terjaga. Saya kasih clue begini sekarang. Kalau pingin dijaga, menjaga. Ingin ditolong, menolong. Ingin dipenuhi, penuhi. Rumusan yang mudah. Ingin dijaga hidupnya oleh Allah, ya jaga. Ingin ditolong, ya menolong hidup. Apa yang ditolong? Agamanya Allah. Gitu. Baik, ending hadis. Yuk, monggo. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, meminta. Belum perlindungan, sebelumnya ada kata meminta. Jika dia meminta kepadaku, perlindungannya nanti ya. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Terus? Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Stop dulu. Oke? Ini janji Allah. Wala in sa'alani la'u'tiyannah, wala in ista'adani la'u'idannah. Kok dia minta, pasti aku beri. Kok dia minta dilindungi, pasti aku lindungi. Siapa yang meminta? Walinya Allah. Siapa yang menjanjikan? Allah. Gitu. Yang jadi masalah sekarang, mari, maaf, jenengan pasti tahu. Hewan yang sangat responsif itu apa? Saya ulang. Hewan yang sangat responsif, peka dengan tuannya itu apa? Gak usah malu lihat ke sini, gak apa-apa. Oh, saya bukan anjing kok. Aku tadi denger anjing Ustadz, gak apa-apa. Kok wedi loh jenengan? Hewan yang sangat peka, sensitif, responnya tinggi. Karena saya tahu, saya tuh kan ngajar di Bintaro sana, di sektor 9. Di klaster. Lah saya itu melihat dengan mata kepala saya sendiri, anjing itu mengiringi tuannya yang naik motor Ducati itu. Jadi tuannya itu pulang dari sekolah, dia ngintil dari belakang. Loh, kok hebat bener itu? Saya terjemahkan dengan responsif, care, peduli. Bahasanya menjaga dan menolong. Sekarang kita lihat Quran surat 47 ayatnya 7. Bagian-bagienkah dari itu kita pertanyakan ke diri kita. Yuk, surat 47 ayatnya 7. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Dah, cukup. Masih ragu? Ya itulah dalilnya. Nah, menolong nanti ditolong. Kalau menjaga pasti dijaga. Yang jadi masalah, diri kita ini lahir dari keluarga muslim, orang tua kita muslim. Pertanyaan sekarang, keislaman kita sudah seperti apa kita menolong agamanya? Saya punya murid, mudah-mudahan nanti yang lihat di YouTube-nya, dia putranya, ibunya orang Jogja, bapaknya orang Padang. Dulu SMA-nya di SMA Negeri 1 Senen sana. Satu ketika dia awalnya belum pakaian muslim. Kemudian dia memilih untuk berjilbab. Yang disampaikan ke saya waktu ngaji itu bahasa begini. Maaf, namanya Mbak Aulia. Saya ceritakan karena dia baik. Yang dia cerita ke saya waktu ngaji, yang bikin saya merinding gini, Pak Ustadz, saya belum jadi muslim yang benar. Hari ini saya ingin jadi muslim yang benar, Pak Ustadz. Yang sudah saya perjuangkan untuk Islam apa, Pak Ustadz?
Baru sekecil ini Pak Ustadz, baru pakai jilbab, belum yang lain Pak Ustadz. Ngaji saya belum benar Pak Ustadz. Lah, tanyakan itu ke diri kita sekarang. Syukur yang kita berikan ke Allah itu baru syukur yang mana? Lisankah, hatikah, atau tiga-tiganya dan sikap? Atau baru sebatas tadi, setiap dapat yang penting alhamdulillah, tetapi hati dan sikap jauh dari itu. Padahal ending dari kita, menolong pasti ditolong, menjaga pasti dijaga, memenuhi pasti dipenuhi. Jangan mimpi untuk ditolong kalau sepi dari menolong. Jangan mimpi dipenuhi kalau tidak pernah memenuhi. Dan itu nasihatnya Rasul untuk putra pamannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jenengan baca hadisnya Arba'in nomornya 19. Saya dibatasi sampai jam berapa? Saya batasnya jam setengah 11 mestinya. Tapi saya kebablasan, mohon maaf ya. Ini saking lihat jenengan wakeh gini aku semangat ya, Rek. Yuk monggo. Hadis nomor 19. Dari Abdul Abbas, Abdullah bin Abbas. Perhatikan ini. Kita selesai anhuma. Kita selesai di sini. Ia berkata, pada suatu hari aku pernah berada di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dibonceng ya. Jadi Ibnu Abbas anak kecil dibonceng oleh Rasulullah SAW. Lanjut. Lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu. Oke, perhatikan catat ini. Rasul sambil ngeboncengin anak kecil ngomong, nak, tak ajari kamu. Nak, saya ajari kamu. Oke, lanjut. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Terus? Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Lanjut. Jika engkau mau meminta, mintalah kepada Allah. Lanjut. Jika engkau mau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Cukup, makasih. Ini pengajaran Rasul untuk anak kecil. Jaga Allah, nak. Kamu dijaga pasti. Jaga Allah, nak. Nanti kamu dapati dia di hadapan kamu. Artinya apa? Nak, tidak ada yang sia-sia, nak, yang kamu kerjakan. Sekecil apapun, nak. Umi tidak melihat, Abi tidak melihat, tapi Allah memperhatikan. Dahsyat. Jadi mari hidup ini diisi dengan menolong agama Allah. Melek tidur menolong agama Allah, sampai bahkan caranya tidur pun menolong agama Allah. Enggak sulit kok. Yang penting mau, bukan mampu. Islam enggak ngajari soal mampunya. Yang penting mau atau tidak mau. Kalau soal mampu, masing-masing. Baik, makasih. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan nggak ada. Kok ngono ya? Salah ya. Ini ada titipan. Kalau gitu saya yang nanya aja lah. Jangan pertanyaan dari jenengan. Yuk. Tadi saya menyampaikan tentang maaf. Kata panggilan cantik. Luqman manggil anaknya dengan panggilan ya bunayya. Di surat berapa, ayat berapa, dan berapa? Yuk, monggo. Luqman. Contekan dibuka. Dah, saya jawab lagi sendiri. Quran buat saya lagi. Suratnya 31, ayat 13 dan 16. Dah. Lagi sekarang. Bahwa ternyata Allah memilih Nuh itu salah seorang hamba yang bersyukur. Berapa tahun beliau berdakwah dan surat apa? Monggo. 1900. Surat ya, ayat berapa? Surat apa? Tidak apa-apa. Al-nyuntek kiyu yang penting bener. Tidak apa-apa. Dah, monggo. Nyah, tak kasih Quran. J. Oke, saya tanya jenengan yang nunjuk surat berapa, ayat berapa? Surat apa? 29. Al-Ankabutnya buat jenengan Al-Quran. Wa iyyak. Dah, masih ada.
Masih ada 2. Cukup? Oh, jam 11 kok. Tadinya mesti jam 10.30 ya, Rek. Ya, matur suwun, terima kasih atas kehadirannya. Syukran bikutumikunna fi hadzal makan fi baitillah al-mutmainnah, Masjid Al-Mutmainnah. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walaupun belum usai, belum selesai, paling tidak sudah mendapatkan sebuah gambaran bagaimana kita bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.